Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab jawaban tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Nomor 1. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk? Kalau ada murid yang nggak mau masuk, itu langsung diberikan kegiatan apapun yang mereka sukai. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Kalau ada yang menangis, itu kita peluk dulu, kita diamkan, lalu kita berikan kegiatan yang mereka sukai. Nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Bila ada yang mengganggu murid lain, itu kita segera alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang mereka sukai. 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Kalau ada murid yang melamun, itu kita langsung kita pantau anaknya, terus kita berikan kegiatan yang ia sukai supaya dia nggak melamun. Yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Setiap minggu itu ada 2, satu melakukan evaluasi terhadap level, yang kedua membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Yang C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutinnya itu memastikan kelas bersih dan rapi, file kegiatan sudah disiapkan, sikap gurunya juga kita harus selalu baik, selalu ceria, tidak ada guru yang marah-marah, tidak ada perkataan-perkataan yang tidak enak terhadap anak. Terus kalau misalnya ada murid yang tidak mau bermain sambil belajar, itu kesalahan bukan pada murid, tapi kita yang harus introspeksi diri. Terus membuat murid merasa nyaman, membuat murid merasa senang, memberikan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Tidak lupa juga memberikan PMR untuk anak, tapi sesuai kemampuan dan kemauan anak. Nomor yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Nah, caranya itu kita melakukan dialog umum kepada anak. Kita bertanya kepada anak kesukaannya apa, dia kalau di rumah bermain sama siapa, bermain apa, kayak gitu. Ya, terus nanti kita berikan memberikan kegiatan yang emang mereka sukai. Yang nomor 2A, nomor 1, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba IWO yang harus dicapai oleh motivator? Nah, targetnya itu suasana kelasnya harus nyaman, menyenangkan. Murid juga dipastikan melakukan kegiatan dengan berhubungan dengan minat baca anaknya. Terus kita juga mau bermain, tidak lupa selalu bermain baca-bacaan. Terus pokoknya semua kegiatan itu berhubungan dengan minat baca dan minat belajar anaknya. Yang nomor 2, bagaimana cara motivator mencapai target dan atau tugas di kelas Bimba IWO? Nah, ini gurunya itu harus selalu menyayangi murid, mengasihi murid. Guru harus selalu bisa mengendalikan diri, harus selalu mulai dengan kegiatan yang membuat anak-anak senang, menerapkan konsep variation skill, menggunakan metode-metode Bimba, kurikulum Bimba, selalu memperhatikan afeksi anak, dan melakukan segala kegiatan yang disukai dan diminati oleh anak. Yang B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba yaitu membimbakan anak. Yang C, nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman? Untuk menjadikan suasana kelas aman itu motivator menjaga kelasnya dengan baik, yaitu dengan cara menutup saklar atau colokan-colokan yang
bisa membahayakan anak, tidak apa sih namanya, tidak ada senjata tajam seperti gunting atau pisau atau yang lain. Terus tidak ada binatang, terus memastikan juga ruangannya enak, ruangannya adem, AC-nya nyala dengan baik, tidak ada bocor seperti itu. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman. Nah, untuk menjadikan suasana kelas nyaman itu sirkulasi udaranya itu bagus. Terus jadi anak itu tidak merasa kepanasan, anak tidak merasa kegerahan, karena itu akan mengganggu anak dalam bermain sambil belajar di bimbel. 3. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Nah, guru bimba itu harus selalu tersenyum, harus selalu menyapa, wajahnya juga harus selalu bahagia. Terus belajarnya juga sesuai sama kemampuan anak-anaknya, kayak gitu. Guru-guru juga memakai bajunya juga enggak yang ketat, memakai pakaiannya ya sewajarnya sebagai guru. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Nah, untuk menjadikan murid itu kita harus menjadikan murid itu, pertama itu kita harus membuat murid itu menjadi senang. Nah, itu kalau murid senang itu semua murid akan mau melakukan apapun di bimba, kayak kita berdialog, bercerita, bermain kayak gitu. Nah, jadi nanti anak-anaknya tuh nggak yang lari-lari ke sana kemari kayak gitu. 5. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Nah, kita itu berdialog bimba, kita bermain verbal kata, membaca cerita, bernyanyi, bermain tebak-tebakan, bermain puzzle angka atau puzzle huruf kayak gitu. Yang ke-6, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Proses belajar itu harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kurikulum bimba IWO, dan pemberian modul juga harus sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid-muridnya lagi. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.